Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara di awal tahun ini. Kita masih belum lama, tahun 2021 ini baru 8 hari ya saudara. Oleh sebab itu tidak ada salahnya saya ucapkan kepada saudara, selamat tahun baru tahun 2021. Haleluya. Nah saudara, saya diingetin Tuhan 3 hal yang harus saya share kepada saudara di awal tahun ini melalui video Suara Gembala ini. Yang pertama, Tuhan ingetin itu bicara tentang ibadah, saudara. Ya, bicara tentang ibadah. Bicara tentang ibadah, ya. Nah, ayatnya Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Wah, ini dahsyat saudara ya. Firman ini disampaikan kepada orang Israel pada waktu itu mereka akan memasuki tanah Kanaan dipimpin oleh Musa. Dan kemudian Tuhan bikin perjanjian dengan mereka. Ya, di Gunung Sinai, Tuhan bikin perjanjian dengan mereka. Dan Tuhan kasih tahu kepada mereka, kamu harus beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan kalau kamu beribadah sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberkati roti makanan dan air minuman dan menjauhkan dari mereka segala bentuk penyakit. Nah, saudara, ini kan kondisinya pas banget dengan kita ya, saat ini kan. Kita tahu saat ini banyak orang sedang kesulitan makanan, kesulitan minuman, secara berkat-berkat jasmani, ada masalah dengan keuangan karena pandemi COVID-19 ini, saudara. Begitu juga dengan penyakit kan, banyak yang meninggal karena COVID. Nah, saudara, Tuhan ingetin kepada kita semua, tahun 2021 ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah. Kejar ibadah itu. Kalau ada kesempatan-kesempatan ibadah, jangan saudara lalaikan. Jangan saudara pilih kegiatan yang lain. Tapi pada waktu ada ibadah, pilihlah kegiatan ibadah itu. Saudara ikuti ibadah itu. Ya, yang ibadah yang ditawarkan, yang disediakan kepada kita. Nah, saudara, ada 2 jenis ibadah ya yang kita akan lakukan sepanjang tahun 2021 ini. Sebagai satu gereja lokal, GBI Cilegon Kota, kita punya ibadah-ibadah yang kita lakukan secara bersama-sama. Dan tentunya tahun 2021 ini, kita masih sistemnya online, saudara. Kita masih belum tahu kapan kita bisa ibadah tatap muka dalam satu ruangan. Karena masa pandemi COVID ini belum berakhir. Ya, jadi kita masih ibadahnya online melalui Zoom. Nah, saya mendorong saudara agar jangan ada lagi di antara saudara yang tidak bisa menggunakan Zoom. Ayo belajar supaya saudara bisa menggunakan Zoom dan saudara bisa ikut ibadah. Amin. Ya, saudara. Nah, jenis-jenis ibadahnya adalah sebagai berikut. 1, yaitu ibadah raya yang kita lakukan setiap hari Minggu. Nah, ibadah raya ini kita gabung dengan induk kita, yaitu GBI Modern Land melalui YouTube, saudara ya. YouTube-nya namanya YouTube GBI Modern Land Live Streaming, ya, siaran langsung GBI Modern Land. Nah, itu dilakukan tiap hari Minggu jam 7 pagi. Jangan lupa saudara berjuang untuk ikut ibadah raya ini. Ya, terus kemudian ibadah yang kedua, kebaktian tengah minggu. Nah, kalau ini yang kita lakukan, ini dilakukan oleh kita sendiri, saudara, sebagai satu gereja lokal, oleh GBI Cilegon Kota. Nah, formatnya mesbah keluarga, karena kita ibadahkan dari rumah-rumah kan. Saudara, waktu kebaktian tengah minggu ini, saudara ajak istri, suami, anak-anak, semua ikuti acara kebaktian tengah minggu itu melalui online, melalui Zoom, ya. Setiap Rabu, jam 8 malam. Kenapa kita buat agak malam? Supaya semua kegiatan-kegiatan yang lain udah selesai dulu, saudara udah pulang kerja, udah makan malam, udah mandi, dan kita semua bersama anak-anak kita, istri, suami, orang tua, kita bisa ikut. Nggak lama kok, cuma 1 jam 15 menit ya. Jadi hadir ya saudara ya, setiap Rebo. Kita akan mulai nanti Rebo depan ya.
Oke, yang ketiga adalah ibadah kul. Nah, kita punya kelompok-kelompok kecil, komunitas sel, sistem pemuritan, namanya kul. Kul itu kita harapkan melaksanakan ibadah setiap hari Jumat. Ya, tapi nggak tiap minggu, saudara. Ya, minimal sebulan 2 kali lah. Dan kalau memang susah untuk melaksanakan hari Jumat, bisa juga dipilih hari yang lain. Nah, saat ini kita punya 13 kul, 13 kelompok kecil. Saudara bisa bergabung, ya saudara ya. Saya dorong jangan ada lagi tahun 2021 ini saudara yang belum masuk kul. Saudara lapor di grup jemaat atau telepon saya atau WA saya. Kalau saudara belum masuk di kul, nanti saya akan carikan kul yang terdekat dengan rumah saudara. Saudara bisa bergabung. Ibadah kul juga belum ketemuan di rumah gitu saudara, masih sistem online melalui Zoom atau WA video call ya. Jangan lupa hadir dalam ibadah kul setiap hari Jumat ya, seminggu 2 kali. Lalu sebulan 2 kali. Lalu kemudian kita punya kegiatan ibadah yang keempat, yang ini baru akan kita lakukan tahun 2021. Tahun 2020 belum ada. Yaitu rumah doa atau doa fajar yang kita rencanakan setiap hari Sabtu pagi hari ya saudara, jam 5.30 setengah 6. Jadi sebelum saudara melakukan kegiatan-kegiatan yang lain di hari Sabtu itu, mari kita datang bersama-sama, kita berdoa bersama-sama ya. Makin banyak berdoa, makin banyak kita diberkati, makin banyak kita lihat kuasa Tuhan, makin banyak kita lihat mujizat Tuhan. Lalu yang kelima, untuk anak-anak remaja, anak-anak muda kita juga sediakan ibadah sebulan 2 kali setiap hari Sabtu jam 19.30 setengah 8 malam. Ayo anak-anak muda, anak-anak remaja, tahun 2021 ini ayo hadir dalam ibadah online, ibadah youth online ya. Saudara, supaya saudara diberkati. Nah, orang-orang tua juga ingetin kalau di rumah ada anak-anak remaja, anak-anak muda, supaya mereka didorong ikut dalam ibadah youth ya saudara. Oke, nah ini ibadah yang bersama-sama. Di samping itu juga ada ibadah pribadi atau ibadah keluarga. Nah, yang pertama adalah saat teduh atau sate ya saudara ya. Ini persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, dengan Tuhan itu jangan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi tiap hari dengan Tuhan. Oleh sebab itu sediakan waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan tiap hari. Itulah namanya saat teduh. Berjuanglah saudara, minimal 1 jam gitu ya. 1 jam saudara. Jangan ada yang bolong-bolong lagi tahun 2021 ini dalam ibadah pribadi dengan Tuhan, dalam merenungkan firman. Juga berikutnya ada juga mesbah keluarga. Saudara juga bisa ajak suami, istri, anak-anak sebagai satu keluarga untuk bangun unity, bikin mesbah di rumah saudara. Lakukan itu tiap hari, minimal 30 menit saudara. Sebelum tidur atau bangun tidur ya, ajak sama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, lalu share firman Tuhan sedikit ya. 30 menit ya, supaya Tuhan memberkati keluarga kita. Oke, itu masalah ibadah. Jangan lupa ya saudara ya. Tekun beribadah, kejar terus ibadah sepanjang 2021. Dan alami Tuhan memberi kelimpahan dalam hal roti dan minuman, berkat-berkat jasmani, dan Tuhan akan meluputkan kita dari COVID-19, dari sakit penyakit apapun, dijauhkan dari kita, karena kita adalah orang-orang yang mengejar ibadah, yang terus beribadah, rajin beribadah, tekun beribadah. Amin, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Tuhan ingetin saya untuk sampaikan kepada saudara masalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudara. Ayatnya itu Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saudara. Ayo saudara, baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Nah, gitu ya. Dan kemudian, kalau saudara setia membaca, merenungkan, maka firman itu akan memenuhi pikiran dan hati kita.
Sehingga dalam hidup kita sehari-hari, kita dituntun oleh firman itu dalam berkata, dalam berpikir, dalam berbuat. Sehingga semua yang kita lakukan itu adalah firman Tuhan. Dan oleh karena itu, maka pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita menyenangkan hati Tuhan. Karena sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dan kalau itu yang terjadi, maka Tuhan berjanji, perjalanan kita sepanjang tahun 2021 ini akan berhasil. Dan kita akan beruntung. Amin. Siapa yang mau berhasil dan beruntung? Saya mau. Saya percaya saudara juga mau. Dan waktu saudara serius merenungkan, membaca firman setiap hari, maka berhasil dan beruntung itu terjadi. Nah, saudara, kita juga sudah punya kesepakatan ya dari tahun yang lalu bahwa kita akan membaca firman Tuhan secara seragam dengan memakai jadwal hebat. Hari energetik, baca Alkitab tiap hari. Hari penuh semangat, baca Alkitab tiap hari. Kita punya jadwal hebat yang saya bagi kepada saudara setiap hari Jumat atau Sabtu di grup jemaat maupun grup pengerja. Ikuti itu, saudara. Ya, kita sepakat untuk sama-sama membaca Alkitab satu pasal satu hari, dituntun oleh jadwal hebat itu. Kenapa cuma satu pasal? Karena supaya kita punya waktu untuk baca berulang-ulang dan merenungkan, supaya kita dapat inspirasi. Nah, waktu kita dapat inspirasi dari firman itu bekerja dalam hidup kita, firman itu membawa mujizat dalam hidup kita. Makanya kita akan berhasil dan beruntung. Amin. Nah, yang ketiga, saudara, Tuhan ingetin tentang integritas. Nah, ini luar biasa. Gembala pembina kita, Pak Niko, dalam khotbahnya pada tanggal 1 Januari yang lalu, dan bahan ringkasan khotbahnya sudah saya bagi di grup jemaat, juga grup pengerja. Baca, saudara, baca berulang-ulang ya, apa yang sudah saya bagi itu, khotbahnya gembala pembina kita. Dan di situ, gembala pembina kita dapat dari Tuhan bahwa tahun 2021 ini adalah tahun integritas, the year of integrity. Amin, saudara. Nah, ini bicara tentang apa? Bicara tentang hidup kudus, menjadi seperti Kristus. Jangan lupa, tujuan hidup kita apa sih? Tujuan hidup kita bukan supaya kita menjadi kaya, bukan. Menjadi terkenal, menjadi pintar. No, itu semua ini memang penting, tapi itu bukan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah menjadi seperti Tuhan Yesus. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus berjuang menjadi orang yang berintegritas. Ayatnya itu Mazmur 24 ayat 3-5. Demikian firman Tuhan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Gunung Tuhan ini bicara tentang di mana Tuhan berada. Bicara tentang Yerusalem, saudara ya. Nah, bicara tentang rumah Tuhan. Jadi, kalau kita boleh mendekat kepada Tuhan, syaratnya itu harus bersih tangannya, murni hatinya. Nah, gitu ya. Baru kita bisa mendekat, baru kita bisa ngalami Tuhan dalam ibadah-ibadah kita. Kalau kita adalah orang-orang yang bersih tangannya, murni hatinya. Bersih tangan ini bicara apa ini? Ini bicara tentang perbuatan-perbuatan kita yang kelihatan gitu ya. Ya, bersih tangannya. Bicara tentang pekerjaan kita, perbuatan-perbuatan kita. Kan hampir semua aktivitas kita menggunakan tangan. Jadi perbuatan-perbuatan kita harus bersih, harus kudus. Ini masalah di luar, masalah eksternal. Kekudusan secara eksternal bisa dilihat orang. Tapi juga bicara tentang hati. Hati ada di dalam. Hati kita harus murni, harus bersih, harus kudus. Ya, saudara. Jadi, saudara, di luar kita kudus, di dalam juga kita kudus. Sama berarti, di luar dengan di dalam sama. Nah, ini yang disebut integritas, saudara. Apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, sama dengan apa yang kita ucapkan, sama dengan apa yang kita perbuat.
sama-sama kudus, sama-sama tulus, sama-sama murni, sama-sama benar. Nah, jadi kan bicara karakter juga sih, saudara. Jadi sepanjang tahun ini mari kita berjuang untuk kita hidup kudus. Kudus di luar, kudus di dalam. Nah, oleh karena itu kita harus banyak bertobat, saudara ya. Berubah. Kita minta supaya kita terus dituntun oleh Roh Kudus. Kan ada pujian, selidiki aku, lihat hatiku. Kita minta Tuhan terus selidiki hati kita. Kita minta Tuhan terus ingetin apa-apa yang harus kita rubah. Kita bertobat, kita minta ampun. Kita terus dikuduskan Tuhan. Makin lama makin kudus, makin berkenan kepada Allah, makin serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Saya percaya kalau 3 hal ini serius saya dan saudara lakukan, maka tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Kita akan menjadi orang yang berintegritas, saudara ya. Jangan lupa, saudara ya, beribadah sungguh-sungguh. Kesempatan-kesempatan ibadah, ikut, saudara ya. Ikut setiap kesempatan ibadah yang ada. Hadir, kan sekarang kan sistemnya online, kita nggak perlu keluar rumah, nggak perlu keluar ongkos, nggak perlu kehujanan gitu kan, nggak perlu pulang malam-malam, udah di rumah, cuma tinggal ngidupin HP doang kok, atau hidupin laptop gitu ya, saudara. Nah, apa susahnya? Ya, yuk, saudara, ya, setiap kesempatan ibadah online tadi kita ikut. Juga kita jangan lupa, secara pribadi juga saat teduh, mesbah keluarga kita tekun lakukan tiap hari. Ya, renungkan firman, jadwal hebat itu kita ikuti satu pasal satu hari. Oh, pasti kita diberkati Tuhan, saudara. Ya, amin, saudara. Dan relakan untuk dibentuk. Minta terus supaya Tuhan kuduskan kita. Bertobat terus. Minta ampun ya atas dosa-dosa kita. Minta dibersihkan. Berjuang untuk hidup kudus. Pikiran kita kudus, hati kita kudus, perbuatan kita kudus, perkataan kita kudus, seluruh kehidupan kita kudus di hadapan Tuhan. Sehingga tahun 2021 ini kita menjadi orang yang berintegritas, makin seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tuntunan Tuhan, kami mau beribadah. Sungguh-sungguh tahun 2021 ini kami mau membaca merenungkan firman Tuhan satu pasal satu hari. Kami mau mendapat inspirasi dari firman Allah. Kami mau Tuhan untuk hidup kudus luar dan dalam. Terima kasih Tuhan, biar Kau terus sadarkan dosa-dosa kami, perbuatan-perbuatan kami yang salah, kami bertobat terus. Kami dibersihkan, makin seperti Kristus yang terjadi. Dan kami percaya tahun 2021 menjadi tahun yang luar biasa. Engkau memberkati roti makanan kami, air minuman kami, berkat-berkat jasmani kami terima secara keuangan. Oh Tuhan, Kau berkati kami, Kau buat kami berhasil. Begitu juga kami dilindungi dari segala sakit penyakit, khususnya dari COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau juga membuat kami berhasil dan beruntung sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu dalam ibadah-ibadah online kita.